Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan melanjutkan kajian tasawuf kitab kita ya, kitab Kifayatul Atqiya, yang mana kemarin sudah mencapai bait yang summas sholatu ala rasulil mustafa min ali wasahbi wal ali wasahbi ma wal ali wasahbi wattibain wala. Nah, kemarin udah bait kedua ya. Nah, kemarin baru menjelaskan fadilah sholawat yang begitu besarnya ya. Jadi sholawat itu fadilahnya bisa meredam kemarahan Allah, kemurkaan Allah ya, dan juga melemahkan tipu daya setan ya. Dan kita tidak akan terkecoh oleh setan gitu ya, apabila kita sering sholawat gitu. Terus akan diberikan bidadari-bidadari di surga ya. Nah, itu fadilah sholat. Dan sekarang ada fadilah lagi yang lainnya ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa na'afana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil hadits marfu', dan di dalam hadis yang marfu', ma jalasa qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, fatafarraqu, maka mereka berpisah, an ghairi sholatin, tanpa mengucapkan sholawat kepada Nabi, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tafarraqu, melainkan mereka berpisah, an antana, dengan perpisahan yang bau busuk ya, min jipati himarin, daripada bangkai keledai ya. Nah, jadi apabila kita berkumpul ya dengan teman-teman kita, keluarga kita, atau misalkan ada satu majelis ya, duduk di majelis tersebut, tapi majelis tersebut tidak ada pengucapan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya, dari salah satu seorang pun tidak ada misalkan, maka majelis tersebut akan tercium baunya ya, bau busuk seperti bangkai keledai gitu ya. Nah, makanya diusahakan kalau kita lagi kumpul-kumpul ya, atau lagi duduk-duduk sama keluarga, salah satu dari kita ada yang mengucapkan sholawat gitu ya. Tapi kenapa kok tidak tercium baunya? Nah, ini nanti ada kelanjutannya ya. Nah, tercium bau busuk itu bukan oleh kita ya, tapi oleh makhluk Allah yang lain gitu ya. Nah, nanti ada kelanjutannya. Baik, dilanjut. Qala Ibnul Jauzi, telah berkata Ibnu Jauzi fil Bustan, dalam kitab Bustannya, faiza kana, apabila ada seorang al-majlisu faiza kana al-majlisu, apabila ada suatu majlis, allazi la yusalli, yang mana enggak dibacain selawat majlis tersebut ya, fihi, di dalamnya, yakunu bihadzihil halah, itu bisa bau begitu ya, dengan keadaan seperti itu, fala gorau, maka tidaklah aneh lagi, ayat taparroqa, jika orang yang ayyatafarraqal musalluna, jika orang yang bersalawat kepadaku berpisah alaihi, min majlisihim, dari majlis mereka, an atiyabi, itu lebih wangi, min huzanatil athar, daripada lemari yang berisikan minyak wangi ya. Nah, jadi kalau kita membacakan sholawat dalam satu majelis itu, misalkan dalam perkumpulan itu, maka tidak aneh lagi, bahkan tercium harumnya gitu ya. Harumnya seperti harum, lebih wangi bahkan ya, bukan seperti lagi, lebih wangi dari minyak wisiknya, minyak misik gitu ya. Nah, misalkan ada satu lemari yang berisikan minyak wangi. Nah, minyak wangi tersebut, lemari itu akan kalah wanginya dengan satu majlis yang dibacakan sholawat itu ya, meskipun satu kali ya. Nah, min huzanatil autornya. Fadzalika li'annahu, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana atyabat thayyibin, merupakan Nabi yang paling wangi, wa atharat tahirin, dan Nabi yang paling suci ya. Wa kana iza takallum,
Bahkan beliau apabila ia berbicara ya imtila'an al majlis dalam suatu majlis bi'atiya bimirrihil misk, maka majlis itu penuh dengan harumnya misik ya. Nah, jadi beliau itu baginda Nabi Muhammad SAW apabila berbicara ya dalam suatu majlis, maka majlis tersebut wanginya itu seperti wanginya misik gitu ya. Nah, wa kadzalika, dan begitu pula majlisun, suatu majlis yazkuru fihi, majlis yang disebutkan di dalamnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanmu min huraihatun thayyibah, akan muncul darinya bau yang wangi ya. Takhtarikus samawati sab'a, nah wanginya itu akan menembus langit, 7 langit ya, langit yang ketujuh gitu ya, wanginya itu sampai ke langit yang ketujuh. Hatta tantahi ila arsy, bahkan wanginya itu tembus sampai ke arsy ya, subhanallah sekali ya. Wa yajidu kullu man khalaqahullah, dan akan mendapatkan semua makhluk ciptaan Allah rihaha, wanginya, fil ardi, di bumi, ghairul insi wal jinni, selain manusia dan jin ya. Fa innahum, karena sesungguhnya, lau wajadu tilkar raihata lashtaghala, lau wajadu tilkar raihata, karena sesungguhnya jikalau mereka mendapatkan wangi itu atau mencium wanginya itu, lashtaghala, pasti mereka sibuk ya, pasti mereka sibuk, kullu wahidin, dari tiap masing-masing, minhum, dari mereka, biladzatiha, dengan kelezatan tersebut, an ma'isyatin, dari penghidupannya gitu ya. Nah, maksudnya begini. Jadi kalau ada satu majelis yang dibacakan sholawat dalam majelis tersebut, itu akan muncul bau wangi yang harum seperti minyak misik, yang wanginya itu sampai ke langit ketujuh, bahkan menembus arsy gitu ya, menembus arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, sampai wanginya itu sampai ke arsy gitu ya. Nah, tapi ghairul insi wal jinni, nah jadi manusia dan jin itu tidak akan mencium wanginya gitu ya, tidak akan mencium wanginya. Begitu pula majlis yang tidak dibacakan sholawat, itu akan bau busuk tadi ya, seperti keledai, bangkai keledai itu ya, tapi manusia dan jin itu tidak akan mencium bau busuknya itu gitu ya. Nah, siapa aja yang mencium wanginya itu atau baunya itu ya? Makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan ya, tumbuhan ya, terus bebatuan, gunung-gunung gitu ya, akan mencium bau wanginya atau bau busuknya gitu ya. Nah, sementara kita, jin dan manusia, tidak akan mencium wanginya itu ya. Nah, apabila makhluk mencium bau wanginya itu, lashtagula, pasti mereka sibuk, kullu wahidin, dari masing-masing mereka, biladzatiha, dengan kelezatan wanginya tersebut, an ma'isyatin, dari penghidupannya ya. Jadi kalau kita menciumnya, kalau misalkan kita mencium wanginya itu, kita akan merasakan lezat mencium bau wanginya itu, dan kita akan sibuk dan akan lupa dengan ma'isyah, dari penghidupan kita. Kita sampai nggak mau makan, nggak mau tidur gitu ya, saking mencium lezatnya wangi tersebut gitu ya. Nah, itu wala yajidu tilkar raihata malakun, begitu juga malaikat tidak akan menemukan bau wanginya tersebut, au khalqin, atau makhluk ciptaan Allah, min khalqillahi ta'ala, dari ya makhluk ciptaan Allah, illa istighfar, melainkan memintakan ampun, li ahlil majlis, kepada ahli majlis tersebut, wa yaktubu lahum, dan menuliskan bagi mereka, bi'ada di hadzal khalqi, sebanyak bilangan makhluk, kulluhum, semuanya, kulluhum hasanat, semuanya dengan kebaikan, wa yarfa'u lahum, dan mengangkat derajat bagi mereka, bi'ada di darajat, dengan bilangan derajatnya makhluk, sawaun kana fil majlis, baik yang di majlis sholawat itu, wahidin, itu cuma satu orang, au mi'atun, atau 100.000 orang ya, au mi'atu alfin, atau 100.000 orang, kullu wahidin, dari orang-orang tersebut, ya'khudz min hadzal ajr, masing-masing dari orang tersebut mendapatkan pahala ini ya, mislah hadzal adad, semisal dengan jumlah bilangannya, wa ma indallah, dan yang Allah simpan, aksaro, itu lebih banyak lagi ya. Nah, jadi apabila satu majlis dibacakan sholawat itu ya, selain
tercium harum minyak wisik sampai tembus ke langit yang ketujuh sampai menembus aras, itu malaikat sibuk mencatatkan kebaikan untuk majelis yang ada di majelis tersebut gitu ya. Sesudah itu malaikat juga sibuk mencatatkan memintakan ampun, terus mendoakan untuk mengangkat derajat mereka yang ada di majelis tersebut gitu ya. Nah, terus wayak tubulahum ada di khadzal khalqi, terus menuliskan kebaikan sebanyak bilangan makhluk. Subhanallah, luar biasa ya. Itu fadilah sholawat ya. Dan satu lagi, sawaun kana fil majlisi wahid au mi'atu alfin tuh. Baik di majlis itu ada 1 orang ataupun 100.000 orang gitu ya. Jadi nggak dihitung jumlah sedikit atau banyaknya. Yang penting di majlis itu ada sholawat, maka orang tersebut akan dituliskan kebaikan sebanyak bilangan makhluk Allah. Bi'adadi hadzal khalqi kulluhum hasanatu ya. Nah, itu fadilah keutamaan sholawat sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi apabila kita duduk-duduk atau mau di majelis ilmu atau di majelis zikir atau misalkan di rumah, misalkan ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, misalkan 2 misalkan atau anaknya 1. Usahakan kalau duduk berkumpul itu ada ya sholawat, yang sholawat 1 orang gitu ya. Biar pertama wanginya rumah tersebut sampai ke arasy dan menembus langit yang ketujuh. Kedua, ada 1 malaikat yang sibuk untuk menuliskan pahala kebaikan dan memintakan ampun dari yang ada di majelis itu ya, meskipun yang sholawatnya itu 1 orang gitu ya. Nah, tadi kan di sini dijelaskan sawaun kana fil majlis wahid au mi'atu alfin, mau 1 orang ataupun 100.000 orang gitu ya. Jadi tidak ngaruh sedikit atau banyaknya, yang penting ada sholawat di majelis tersebut, maka malaikat sibuk mencatatkan pahala buat orang yang ada di duduk tersebut ya, di majelis yang duduk tersebut gitu ya. Nah, misalkan ada 3 orang ya, malaikat menuliskan buat untuk 3 orang itu dari sejumlah bilangan makhluk Allah kebaikan gitu ya, dan memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka dan juga mendoakan agar mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, baik dilanjut. Paya ikhwani. Nah, ini kata musannif ya. Kata pengarang kitab ini ya. Wahai saudaraku, maka wahai saudaraku, iza alimtum, apabila kamu tahu yang demikian, zalika yang demikian itu padilah-padilahnya yang tadi dan yang kemarin di video yang sebelumnya saya sebutkan, padilah sholawat itu sangat banyak. Fa'aksiru minas sholat, mulai sekarang perbanyaklah baca sholawat ala hadzan nabiyil karim, untuk nabi kita yang mulia gitu ya. Li'annahu, karena sesungguhnya huwa, baca sholawat itu al-wasitatul uzma ya, yaitu al-wasitatul uzma ya. Nah, baca sholawat itu merupakan wasilah ya, wasilah yang paling agung atau paling besar gitu ya. Lana, bagi kita, fi kulli nikmatin, dalam setiap nikmat. Bal huwa aslul ijad ya, bahkan dia merupakan asal dari semua pengadaan gitu ya. Likulli makhluk, bagi seluruh makhluk ya. Kama qala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam hadis qudsi ya ini ya, Zul Izzah wal Jalal, yang memiliki keperkasaan dan kebesaran. Apa katanya? Kata Allah dalam hadis qudsi ini, laulaka lama khalaqtul aplak, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Aku tidak akan menciptakan makhluk, semua makhluk yang ada di alam semesta ini gitu ya. Jadi kalau sejatinya kalau tidak ada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak dilahirkan atau diciptakan, Allah tidak akan menciptakan alam dunia ini. Allah tidak akan menciptakan kita, Allah tidak akan menciptakan ibu kita, keluarga kita, semua yang ada di alam dunia ini gitu ya. Nah, laulaka lama khalaqtul aplak gitu ya. Nah, jadi menurut musannif, beliau berpesan, paya ikhwani, wahai saudaraku, iza alimtum dzalika fa'aksiru minas shalah,
Maka perbanyaklah sholawat ala hadan nabiyil karim, kepada nabi kita yang maha mulia. Perbanyaklah sholawat gitu ya. Karena sholawat itu tadi ya al-wasitatul uzma ya, wasilah yang agung ya. Terus merupakan asal dari semua pengadaan yang laulaka itu ya. Nah, jadi dengan sholawat itu adalah hubungan kan kalau silah itu ya hubungan sama Allah, kalau sholawat itu hubungan sama Nabi kita Muhammad SAW, agar hubungan kita baik dengan beliau gitu ya. Perbanyaklah sholawat kepada beliau. Baik, dilanjut. Wabil jumlah, dan dari jumlah secara keseluruhan, Idus sholat, dari faedah bersalawat ya ala Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, la tuhso, itu tidak bisa dihitung, minha cuman diantaranya annaha sesungguhnya sholawat itu tajlul qalba minaz zulumat, sholawat itu bisa menghilangkan kegelapan dalam hati ya, wa tugni anis syekh, dan bisa menjadi guru, sebagai pengganti guru gitu ya, wa takunu sababan, dan menjadi sebab kepada Allah lil usul ya, untuk usul sama Allah ya. Nah, kalau kita banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa usul sama Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tuksirur rizqa, dan memperbanyak rizki ya. Wa anna man aktsaru minha, dan bahwasanya barang siapa yang banyak sholawatnya, haramallahu jasadahu anan nar, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka gitu ya. Nah, itu padilahnya sangat luar biasa sekali ya. Pertama, bisa menghilangkan kegelapan dalam hati ya, penyakit hati kita akan luntur dengan sendirinya ya. Jadi hati kita akan bersih dari berbagai penyakit hati. Nah, kemarin di muqaddimah dijelaskan kalau kita mau wusul sama Allah, kita harus bersihkan penyakit hati kita gitu ya. Nah, makanya ini ada caranya, yaitu dengan banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terus watugni anis syekh, dan bisa menjadi guru, sebagai pengganti guru ya, sholawat gitu. Terus menjadi sebab untuk usul dan memperbanyak rizki ya. Nah gitu. Baik, dilanjut. Kama qala, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, atani Jibril, telah datang Jibril ya, mendatangi Nabi ya, bibi syaroti lam ya'tini bimisliha, dengan kabar gembira yang tak pernah ia datang dengan kabar gembira tersebut. Jadi Jibril itu membawa kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan malaikat Jibril itu kelihatan gembira gitu ya, tidak pernah segembira itu gitu ya, ketika menyampaikan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Jibril pun sampai gembira ya, membawa pesan ini gitu ya. Apa katanya? Qala man shalla alayya man shalla alaika, wahai Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadamu, min ummatika, dari umatmu, marrotan wahidatan, satu kali aja, sallallahu alaihi biha asron, Allah akan balas kepadanya 10 kali gitu ya. Wa man shalla alaika, dan barang siapa yang sholawat kepadamu asran 10 kali, sallallahu biha mi'atan, Allah akan balas untuk dia itu 100 ya. Wa man shalla alaika mi'atan, dan barang siapa yang bersolawat kepadamu 100, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 ya. Wa man shalla alaika alfan, dan barang siapa yang sholawat kepadamu 1000, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan haramkan baginya itu, jasadnya itu, dari api neraka gitu ya. Yaitu kita bisa masuk surga ya, dan kita tidak akan melewati neraka dulu gitu ya. Haram api neraka untuk menyentuh tubuh kita apabila kita sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, itu padilahnya sangat luar biasa ya. Nah, makanya dari padilah tersebut kita harus harus banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, agar diharamkan dari siksa api neraka gitu ya. Nah, cuma Allah sayangnya sama kita ya, meskipun kita banyak amal ya, banyak amal, tapi Allah tahu penyakit
ada penyakit hati bagi kita gitu ya, dalam kita masing-masing. Maka amalnya itu habis ya. Bahkan dalam kitab Minhajul Abidin ya, apabila kita ada penyakit hati seperti riya, itu akan menghapuskan seluruh amal-amal kita gitu ya. Nah, saking Allahnya sayang sama kita, maka Allah kasih sesuatu yang menyadarkan kita gitu ya. Apabila ada orang yang menasihati kita atau apabila orang yang menegur kita, maka terimalah dengan lapang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Itu tandanya Allah sedang menegur kita gitu ya. Jadi kita jangan mengandalkan amal kita ya untuk masuk surga, karena meskipun kita banyak sholat, banyak ngaji Quran, banyak ikut ke pengajian, misalkan beribu-ribu pahala, berjuta-juta pahala yang kita dapatkan, itu akan hilang seketika dengan kita melakukan suatu tindakan riya tersebut atau takabur itu ya, penyakit hati itu yang bersarang dalam hati kita ya. Apabila semua amal kita habis semua dengan riya tersebut, apa yang akan kita bawa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya sholawatlah solusinya sholawat gitu ya. Dengan sholawat kita akan mendapat syafaat udma dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sering bersolawat sama Nabi, Nabi juga akan berhubungan baik sama kita ya. Nah, Nabi itu tahu umatnya yang sering bersolawat dan umatnya yang jarang solawat. Nabi itu tahu gitu ya. Karena dalam hadis yang lain disebutkan apabila ada seseorang manusia yang bersolawat sama Nabi, maka akan disampaikan satu malaikat khusus yang menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, Habibullah, kekasih Allah, dari umatmu Fulan bin Fulan. Bahkan orang tuanya juga diajak gitu ya. Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Jadi tiap orang yang bersolawat, malaikat itu langsung laporan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sering tiap hari kita solawat sama Nabi, otomatis tiap hari malaikat tersebut melaporkan nama kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda juga pasti kenal sama kita. Baginda Nabi kita pasti akan baik sama kita dan akan menolong kita insya Allah ya. Kita berdoa berharap Nabi kita memberi syafaat buat kita ya gitu ya. Jadi jangan pede, jangan mengandalkan dengan amal kebaikan kita sendiri. Ya gak usah bersolawat, saya yang penting rajin sholat, yang penting rajin ngaji, yang penting rajin bersodakoh, yang penting rajin baca Quran. Tapi dalam satu kondisi, dalam satu waktu tertentu dia ada penyakit riya dalam hatinya. Dia merasa riya, dia merasa ingin dilihat baik oleh orang, atau dia semasa ujub, takabur, merasa berbangga diri dengan amalnya, dengan kehebatannya, maka hancur leburlah semua amalan yang ia lakukan gitu ya. Ya, auzubillahi min dalik. Maka kita jangan mengandalkan amal kita ya. Dan kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi melainkan karena rahmat Allah atau kasih sayang Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, kalau mengandalkan amal kita, satu hari aja kita riya atau takabur atau sombong, habislah semua amal kita gitu ya. Tidak bisa diandalkan gitu ya. Nah, makanya musannif menegaskan di sini, ya ikhwani wahai saudaraku, faksiru minas sholati ala nabi. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak ada beliau, tidak akan diciptakan alam bumi ini, tidak akan diciptakan kita, tidak akan diciptakan alam semesta ini gitu ya. Maka dekatilah kekasih Allah, dekatilah kekasih Allah ya. Dekatilah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah saya penerangan, itu murni kebodohan saya, dan apabila ilmunya benar itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan dari saya, tapi melalui perantara lisan saya gitu ya, sebagai petunjuk buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diusahakan untuk sering-sering bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.